di desa Kerang. Penggambaran yang satu itu memegang celurit, yang satu jadi gambaran kalau orang mau dipenggal itu konon ceritanya kita kan di Madiun, jadi kita menyempatkan diri untuk mampir ke Monumen Kresek daerah Madiun. Teman-teman juga pasti eh, pernah dengar dan tidak asing lagi dengan monumen bersejarah yang disebut Monumen Kresek yang berada di Desa Kresek ini. Ini salah satunya adalah monumen untuk mengenang para korban pembantaian TKI pada tahun 1900 1948 ya, PKI. Ini ya PKI itu. Nah, ya benar 1948. Ini korban keganasan PKI yang gugur di Desa Kresek. Di pintu utama kita melihat relief patung-patung yang mana patung-patung tersebut adalah penggambaran korban-korban kekejaman PKI di masanya, yang dulu katanya di sebelah situ itu terdapat sumur pembuangan korban setelah dieksekusi oleh PKI. Korban-korban itu dibuang di sumur tersebut, yang mana akhirnya oleh masyarakat sumur tersebut ditutup oleh relief patung tersebut dan ditulis nama-nama korban untuk mengenang nama-nama korban. Selain ditulis di situ juga nama-nama korban tersebut diabadikan dengan memberi nama jalan-jalan di daerah sekitar Madiun. Kita lanjut lagi ke sana. Di depan kita melihat sebuah rumah, yaitu merupakan pendopo yang berada di area Monumen Kresek tersebut, ada di tengah-tengah tepatnya. Jadi pendopo ini adalah bekas rumah warga yang dijadikan markas PKI sebagai ajang pembantaian para korban keganasan PKI. Jadi sebelum dihabisi, para korban dikumpulkan di pendopo ini. Kemudian mereka dieksekusi di tempat ini, barulah mayat-mayat mereka dibuang di sumur yang sekarang menjadi relief patung tersebut. Memasuki pintu masuk Monumen Kresek, kita menyaksikan dua patung di sebelah sana. Itu ada dua orang. Penggambaran yang satu itu memegang celurit, yang satu jadi gambaran kalau orang mau dipenggal itu konon ceritanya adalah Kiai Hussein yang akan dipenggal kepalanya oleh musuh. Dan buat teman-teman yang di Madiun, kalau mendengar kata Madiun pasti udah nggak asing lagi dengan Monumen Kresek ini. Jadi Monumen Kresek ini selesai dikerjakan itu pada tahun 1991 dan diresmikan oleh bupati sini ya dulu ya. Apa nak sini bahasanya apa, bupati ya? Bupati sini pada masanya. Dan ini merupakan perwakilan sejarah lah. Jadi dibangun monumen ini untuk mengenang dulu pejuang. Menuju patung besar yang terlihat dari luar dan dari bawah, kita harus menaiki anak tangga untuk menuju patung tersebut, yang dimana patung tersebut adalah penggambaran dari dua orang, yang satu posisi memenggal dan yang satunya duduk seolah posisi siap dipenggal. Konon patung itu menggambarkan musuh yang sedang memenggal kepala dari Kiai Hussein. Peristiwa bersejarah tersebut memang sudah berlalu, tepatnya pada tahun 1948. Namun kejadian memilukan tersebut masih terasa. Ketika kami sampai pun kami masih merasakan rasa kesedihan, karena memang gerakan PKI di Madiun yang membantai ribuan nyawa di
sebuah daerah yang sekarang ini menjadi monumen Kresek yang berada di Kecamatan Mungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Untuk mengenang peristiwa kelam itu, dibangunlah sebuah tetengger yang diberi nama Monumen Kresek ini pada tahun 1987 dan selesai pada 1991. Monumen ini diresmikan pada tahun 1991 oleh Gubernur Jawa Timur yaitu Sularso. Dalam sejarahnya, mereka yang menjadi korban kekejaman PKI, baik dari tokoh ulama maupun santri, dibunuh secara keji, dicambuk, disayat dengan pisau, bahkan juga ada yang dikubur hidup-hidup. Kalau mendengar ceritanya memang sangat miris, apalagi nampak nyata penggambaran patung yang paling besar ini menggambarkan memang kekejaman dari PKI kepada seorang ulama yang pasrah saat akan dipenggal kepalanya beliau. Tak tanggung-tanggung, korban pembantaian PKI kala itu mencapai 1.920 orang. Padahal PKI hanya menduduki Madiun selama 13 hari saja, terhitung sejak tanggal 18 sampai 30 September 1948. Di samping pun juga ada relief yang menggambarkan seorang warga ditelanjangi dan diseret dengan tangan kaki terikat. Ada juga seorang kiai yang diikat diseret kondisi telanjang. Masya Allah, nggak tega rasanya kamu melihat. Namun buat teman-teman yang kesini, jangan takut ya melihat relief-relief tersebut, sebab tujuan pembuatan relief dan monumen ini adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap para korban. Oke, selesai sudah kita di Monumen Kresek. Barangkali tadi kalau ada beberapa video yang tidak bisa direkam ya harap maklum karena ada kendala teknis tadi. Tadi kita sudah ke atas untuk menyaksikan patung di mana melambangkan Musto yang membantai Kiai Husein, Ketua DPRD Madiun pada tahun 1948. Kemudian di bawahnya juga ada sebuah patung yang menggambarkan tentang anak-anak situ. Saya kurang paham kalau asal usulnya sana. Dan di sebelah sana tadi ada pendopo. Jadi pendopo itu dulunya adalah tempat markasnya para PKI di sana. Dan di sana juga dilakukan eksekusi kepada tokoh-tokoh PKI yang tidak tahu apa yang terjadi pada tahun tersebut. Dan kemudian di sebelah sini ada sumurnya. Dulu ini berupa sumur dan di sumur ini tempat pembuangannya para korban PKI yang dimasukkan dalam sumur ini dan ditutup oleh monumen tersebut. Dan untuk mengenangnya dijadikan sebuah monumen yang ditulisi korban keganasan PKI. Jadi memang cagar budaya ini gunanya memang untuk mengingat perjuangan PKI pada masa tersebut. Mohon maaf atas segala kesalahan atau salah kata, mungkin ada kekurangan dalam penyampaian saya. Dan terima kasih sudah menyimak channel Nesa Berbagi. Dan sekarang kita lanjut ke target selanjutnya. Cus. Alhamdulillah selesai sudah agenda pada hari ini, membagikan beberapa sembako yang ditemani oleh Blakraan Yuk dan Patriot Duafa. Terima kasih banyak buat teman-teman yang masih menonton dan mensupport channel Nesa Berbagi. Dan jangan lupa dukung terus channel-channel berbagi seperti Nesa Berbagi, Patriot Duafa, Yusa Safari, Blakraan Yuk, agar channel-channel kami bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Video ini tidak bermaksud ria ataupun pamer. Kami hanya menginspirasi dan mengapresiasi kita semua bahwa di luar sana masih banyak yang lebih dari kita. Jadi jangan lupa untuk bersyukur hari ini, jangan tunda untuk peduli, jangan tunda untuk berbagi. Dan terima kasih untuk tim Patriot Duafa dan semua tim ini.
Nih sate. Dan oke. Kelihatan sekali rekan-rekan sudah mulai capek. Semoga capek kita hari ini menjadi berkah dan barokah untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk teman-teman Patriot Duafa dan Belak Ranju, dan terima kasih semuanya untuk hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.